Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emma Gunawanti. Di sini saya akan berbagi materi tentang pembelajaran kooperatif. Materi pembelajaran kooperatif yang menggunakan model Team Game Tournament atau TGT. Apa sih itu metode kooperatif? Metode kooperatif adalah suatu model pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok. Apa itu TGT? TGT singkatan dari Team Games Tournament. Jadi, model pembelajaran TGT ini sangat berkaitan dengan metode kooperatif karena model ini menggunakan pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok. Langkah-langkah pembelajaran model Team Game Tournament. Yang pertama ada penyajian kelas. Penyajian kelas adalah saat di mana guru mempresentasikan atau memberikan materi kepada peserta didik. Bukan hanya materi saja, namun dapat berupa menyampaikan tujuan, tugas, atau kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik, bahkan memberikan motivasi. Pada saat penyajian kelas ini, peserta didik harus benar-benar memperhatikan dan memahami materi yang disampaikan oleh guru, karena akan membantu peserta didik bekerja lebih baik pada saat kerja kelompok dan pada saat game yang akan menentukan skor kelompok. Materi ini dapat dibuat dengan cara mempersiapkan lembar kerja siswa atau LKS. Yang kedua ada kelompok. Fungsi berkelompok ini adalah untuk lebih memahami materi bersama teman sekelompoknya agar bekerja dengan baik dan optimal pada saat game atau permainan. Kelompok biasanya terdiri dari 3-5 peserta didik yang anggotanya heterogen. Artinya dalam satu kelompok itu peserta didiknya harus berbeda-beda. Berbeda-beda bagaimana? Berbeda-beda seperti jenis kelamin, agama, suku, ras, budaya, dan sebagainya. Setiap kelompok wajib diberi kode. Contohnya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, atau kelompok A, kelompok B, kelompok C. Bahkan bisa menggunakan nama buah, nama hewan, atau nama yang lainnya. Dalam kelompok ini, peserta didik dituntut untuk berdiskusi dan mengisi lembar kerja siswa yang diberikan oleh guru, karena bagi siswa atau kelompok yang menang akan mendapatkan penghargaan. Yang ketiga ada permainan atau game. Dalam permainan ini terdiri dari pertanyaan yang dirancang untuk menguji pengetahuan yang didapat peserta didik pada saat penyajian kelas. Permainan diikuti oleh anggota masing-masing dari kelompok dan wajib menjawab pertanyaan sesuai dengan pertanyaan yang diberikan oleh guru. Bagi peserta didik yang menjawab benar akan mendapatkan skor, dan skor ini dikumpulkan untuk turnamen mingguan. Yang keempat ada turnamen.
Turnamen dilakukan pada akhir minggu atau pada setiap akhir unit atau bab. Setelah guru melakukan presentasi dan kelompok wajib sudah mengerjakan lembar kerja siswa. Turnamen pertama, guru akan membagi siswa ke dalam beberapa meja turnamen. 4 siswa tertinggi presentasinya dilakukan atau dikelompokkan pada meja A. 4 siswa selanjutnya pada meja B dan seterusnya. Pengelompokan di sini dimaksudkan untuk menentukan kesulitan dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pada saat turnamen. Jadi, dalam turnamen ini dibagi urutan akademis siswa dari yang tinggi, sedang, kemudian terendah. Yang kelima ada penghargaan kelompok atau teams recognition. Jadi, dalam penghargaan kelompok ini, guru mengumumkan kelompok yang menang. Sebenarnya setiap kelompok akan mendapatkan hadiah. Hal ini dilakukan agar peserta didik tidak timbul rasa iri. Namun, setiap kelompok yang mendapatkan hadiah harus disesuaikan dengan poin yang diperoleh oleh kelompok masing-masing. Kelebihan pembelajaran model TGT. Yang pertama, dapat membuat peserta didik lebih senang dalam pembelajaran karena ada kegiatan permainan dan penghargaan. Yang kedua, dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling menghargai dan menghormati orang lain. Yang ketiga, dapat meningkatkan keaktifan peserta didik sehingga lebih dominan dalam kegiatan pembelajaran. Yang terakhir, dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik terhadap pelajaran yang sedang berlangsung. Lanjut, memahami kelemahan modal pembelajaran Team Camps Turnamen. Modal pembelajaran ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Di samping itu, guru juga dituntut untuk pandai memilih materi yang cocok untuk model pembelajaran ini, karena setiap pelajaran belum tentu cocok menggunakan model pembelajaran TGT ini. Dan juga guru harus mempersiapkan model TGT dengan baik sebelum diterapkan, karena takutnya di tengah pembelajaran ketika menggunakan model ini malah tidak berjalan mulus dan bahkan materi yang disampaikan juga kurang dapat dimengerti oleh peserta didik. Model pembelajaran Team Camps Turnamen apabila diterapkan akan meningkatkan keaktifan dalam berbagai hal pada proses belajar peserta didik. Hal ini sesuai dengan misi dari model kooperatif, yaitu menekankan pada kerjasama antar individu. Di samping itu, model pembelajaran ini juga relevan jika diterapkan di jenjang sekolah dasar, karena dapat memotivasi peserta didik untuk paham akan materi yang diberikan dalam bentuk permainan dan penghargaan. Sekian presentasi atau berbagi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.